Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Juan dari Prodi PI semester 5A. Baiklah, saya di sini akan merangkum atau menjelaskan ulang tentang perencanaan pendidikan yang kemarin sudah dipresentasikan oleh saudari Umi Kulsum dan Mbak Rofi. Pengertian perencanaan. Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan pertanyaan dan jawaban, yang dimana di situ mencakup 5W1H, apa yang akan dilakukan, siapa yang melakukan, di mana, kapan, bagaimana melakukannya. Jadi bisa disimpulkan, perencanaan pendidikan merupakan proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diberdayakan, teknik atau metode yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Selanjutnya, tujuan perencanaan. Di sini tujuan perencanaan ada dua, protective benefits, yaitu menjaga agar tujuan-tujuan, sumber, dan teknik atau metode memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntunan masa depan sehingga dapat mengurangi resiko keputusan. Yang kedua ada positive benefits, yaitu produktivitas dapat meningkatkan sejalan dengan dirumuskannya rencana yang komprehensif dan tepat. Prinsip perencanaan. Menurut Debdiknas 2006, ada beberapa prinsip perencanaan, di antara lainnya memperbaiki hasil pendidikan, membawa perubahan yang lebih baik, menyeluruh, berkaitan dengan RPS, Rencana Pendidikan Dinas Provinsi. Sedangkan menurut Bang Hart dan Trul, ada beberapa dimensi prinsip perencanaan. Yang pertama ada signifikasi, yang dimana tujuan ini harus menentukan pedoman dan kriteria evaluasi keputusan yang telah dibuat dan telah ditetapkan. Selanjutnya ada feasibility, yang dimana rencana ini dibuat harus ditetapkan untuk dasar-dasar pada situasi, analisis, dan prosedur yang sesuai. Yang ketiga ada relevansi. Yang keempat ada kepastian. Yang kelima ada penghematan. Yang keenam ada adaptabilitas. Yang ketujuh ada waktu. Yang kedelapan ada monitoring. Yang kesembilan ada subject matter, yang dimana substansi ini sedang direncanakan dikembangkan oleh MC Klur, seperti tujuan dan sasaran, program dan layanan, sumber daya manusia, sumber daya fisik, finansial, struktur pemerintahan, dan sosial. Selanjutnya tahapan-tahapan perencanaan pendidikan. Yang pertama itu menentukan masalah perencanaan pendidikan, mencakup gambaran ruang lingkup permasalahan, mempelajari apa yang telah terjadi, menetapkan apa yang ada dan seharusnya ada atau kenyataan dan harapan. Yang keempat ada sumber-sumber dan keterbatasan. Kemudian selanjutnya ada mengembangkan bagian-bagian perencanaan dan prioritas. Kemudian tahapan selanjutnya analisis masalah perencanaan itu mencakup identifikasi kecenderungan yang ada, pengumpulan dan tabulasi data, meramalkan dan memproyeksikan. Kemudian tahapan selanjutnya konsep dan desain perencanaan, itu ada identifikasi kecenderungan yang ada, merumuskan tujuan umum dan khusus, menyusun rencana. Konsep yang keempat, evaluasi rencana, itu mencakup simulasi rencana, evaluasi rencana, dan memilih rencana. Kemudian tahapan yang kelima, merumuskan rencana, itu mencakup merumuskan masalah, menyusun hasil rumusan dalam bentuk final, plan draft, atau rencana akhir. Kemudian tahapan selanjutnya, implementasi rencana, itu mencakup persiapan rencana operasional, persetujuan dan pengesahan rencana, mengatur aparat organisasi. Selanjutnya ada tahapan balikan pelaksanaan rencana, ini mencakup monitoring rencana, evaluasi pelaksanaan rencana, dan mengadakan penyesuaian. Jenis dan lingkup perencanaan. Perencanaan dimulai dari tingkat organisasi yang paling atas ke bawah. Perencanaan dimulai dari tingkat organisasi yang paling bawah ke atas.
dan perencanaan strategis, perencanaan operasional. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.